Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast kita. Kali ini di podcast saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah tokoh di pesantren dan tokoh juga di masyarakat yang saya kenal sebagai guru dan pimpinan saya. Perkenalkan Bapak Haji Faizin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak kami membacakan profil sebelum kita lebih jauh teman-teman untuk mengulas dan mengulik program apa yang Bapak Faizin tawarkan kepada masyarakat Probolinggo untuk kemajuan dan keberlanjutan pembangunan. Beliau adalah Bapak Haji Faizin MPD. Beliau telah mengenyam pendidikan pascasarjana dan saat ini tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton. Beliau banyak sekali pengalaman dan jabatan yang pernah beliau geluti sebagai bukti bahwa beliau sudah cukup kompeten dalam bidang kepemimpinan dan juga manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan serta kebijakan. Saya izin untuk menyampaikan profilnya. Beliau pernah menjadi Ketua Ikatan Santri Banyuwangi pada tahun 1994 sampai dengan 95, Sekretaris Biro Kepesantrenan 98 sampai dengan 2000, Kepala Biro Kepesantrenan dari tahun 2000 sampai dengan 2003, Wakil Rektor 2 dan Rektor 3 dari tahun 2000 sampai dengan 2010 dulu di Institut Agama Islam Nurul Jadid yang saat ini sudah besar menjadi Universitas Nurul Jadid. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor Probolinggo dari tahun 2000 sampai 2006, Ketua Majelis Pembina PMII tahun 2007 sampai dengan 2008, dan pernah sebagai Kepala SMP Nurul Jadid pada tahun 2010 dan sampai dengan 2013, Kepala SMA Nurul Jadid dari 2013 sampai dengan 2016, Ketua MKKS SMP se-Probolinggo 2011 sampai dengan 2013, Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Jadid dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Direktur Koperasi BMT Tanjung yang bergerak di bidang ekonomi kemasyarakatan di tahun 2020 sampai dengan 2021, Ketua Umum Muskerwil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur dari tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Nurul Jadid, Senat di Universitas Nurul Jadid, dan Wakil Kepala MWC NU Paiton. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi banyak sekali kiprah yang telah beliau berikan kontribusinya kepada masyarakat dan pesantren, khususnya di bidang kepimpinan, manajemen, pengelolaan, dan pemberdayaan. Baik, Pak Faizin, ini kita kenal banyak sekali di flyer dan di media-media publikasi. Jenengan saat ini berikhtiar untuk menjadi wakil rakyat di Kabupaten Probolinggo. Kalau boleh tahu apa yang mendorong Pak Faizin, nggak apa-apa Pak, sambil Bapak ya Pak. Enggak. Yang mendorong Pak Faizin untuk menjadi bagian dari pemerintah legislatif di Probolinggo yang mewakili rakyat. Ya. Pertama bahwa saya lama berkiprah di organisasi, mulai organisasi kepemudaan maupun di Nahdlatul Ulama, itu cukup lama. Namun kemudian panggilan guru sehingga saya harus aktif di pesantren, sehingga dunia luar sedikit saya tinggalkan. Oleh karena itu kemudian saya berkecimpung dan konsen di pendidikan, terutama di pesantren yang membesarkan saya, gitu ya. Namun di tahun 2002 saya merasa perlu untuk melakukan proses kaderisasi jalan, sehingga kemudian saya minta kepada pimpinan saya untuk saya bergeser di tempat yang lebih santai atau lebih tidak banyak menguras waktu di pesantren. Maka kemudian kami ditugaskan di yayasan. Tugas di yayasan dengan tugas di pesantren itu lebih besar di pesantren. Kalau di Nurul Jadid di yayasan itu sedikit lebih ringan. Nomor dua, kenapa itu juga
kita lakukan di samping proses kaderisasi supaya jalan, banyak teman-teman meminta kita untuk bisa tampil bersama-sama dengan teman-teman pergerakan yang lain yang dulu pernah kita berjalan bersama-sama untuk bisa ikut pengabdian lebih luas. Maka keterpanggilan itu ada. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, saya prihatin terhadap daerah saya. Jadi di mana seperti jalan di tempat. Ketika saya melihat di beberapa daerah perkembangan untuk mengembangkan potensi daerah itu cukup baik. Padahal saya melihat bahwa potensi di Probolinggo itu luar biasa dibanding yang lain. Misalnya, saya melihat Bondowoso misalkan. Bondowoso itu dulu masuk kategori daerah ranking termiskin, ya kan? Insya Allah dulu ranking nomor 3 se-Jawa Timur. Tapi kemudian Bondowoso bangkit dan mengembangkan potensi ekonomi, bahkan kekhasannya dikembangkan. Misalkan sampai kemudian membuat tagline sebagai Republik Kopi. Republik Kopi, kemudian tape sebagai ekonomi khasnya itu juga dikembangkan luar biasa. Nah, Bondowoso ternyata berhasil. Betul. Padahal potensi alamnya itu lebih besar di Probolinggo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan berpolitik di Probolinggo sekian tahun saya melihat masih jalan di tempat. Bagaimana melihat hubungan dan peran legislatif dan eksekutif itu kurang maksimal. Maka kemudian kami merasa penting lah dengan teman-teman untuk bisa ikut andil di sana. Nah, itu latar belakang saya untuk bisa maju ke legislatif. Kira-kira itulah. Menarik sekali teman-teman. Jadi itu adalah latar belakang yang mendorong Bapak Faizin ini untuk kemudian mengambil langkah cukup besar dalam hidupnya, karena beliau adalah salah satu tokoh penting di pesantren. Karena saya pribadi sebagai bawahan beliau merasa cukup kehilangan setelah beliau keluar dari pesantren dan menjabat di yayasan. Namun ketika ini niatnya adalah untuk memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, maka itu juga salah satu tujuan dan fungsi pesantren. Bagaimana santri bisa mengisi kekosongan di masyarakat dan di pemerintahan untuk mengawal kemajuan bersama-sama. Jadi menarik sekali bahwa kemiskinan Kabupaten Bondowoso yang dulu cukup tinggi saat ini sudah berada di atas Kabupaten Probolinggo, yang secara letak geografis dan potensi ekonominya kita sebagai Kabupaten Probolinggo lebih besar. Nah, ini menarik teman-teman, kita mencari dan mengulas lebih panjang dan dalam lagi apa sih yang sebetulnya Bapak Faizin tawarkan kepada Probolinggo dan bagaimana itu bisa terrealisasi secara teknis dan secara logis. Tidak hanya janji-janji saja, tapi bagaimana kita bisa mencerna secara mudah bagi masyarakat yang mendengarkan melalui podcast ini. Kalau menurut Pak Faizin tadi menyampaikan ada sebuah kesenjangan antara legislatif dan eksekutif, di mana ini yang kemudian menjadikan stagnansi pemerintahan kita dalam mengembangkan potensi yang ada di Probolinggo. Yang Bapak Faizin lihat dan Bapak Faizin tawarkan itu apa, Pak, di pemilihan ini? Saya berpikir keseimbangan antara legislatif dan yudikatif itu berjalan dengan baik. Bagaimana fungsi kontrol legislatif itu benar-benar berjalan. Kenapa kemudian kalau pengembangan kabupaten itu tidak berjalan? Salah satunya bisa saja meminakbubukkan legislatif supaya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa saja terjadi. Nah, nomor 2, bagaimana peningkatan kualitas anggota legislatif? Bisa saja anggota legislatif ini dengan sistem pemilihan legislatif yang saat ini kita terima, yaitu dengan sistem terbuka. Ini bisa saja banyak legislatif yang berpikir bahwa yang penting saya modal kembali. Karena dengan pola seperti ini bisa saja orang-orang yang punya modal yang mau mencalonkan. Orang-orang yang punya potensi baik di Probolinggo tidak mau mencalonkan karena faktor mungkin tidak memiliki biaya.
Iya. Karena itu banyak orang-orang yang saya lihat justru karena dia punya modal, bukan punya potensi, tapi dia bisa terpilih dan kemudian akhirnya dia stagnan di tempat itu. Betul. Dia tidak mengenal atau tidak memahami fungsi legislatifnya. Betul. Inilah yang kemudian saya melihat bahwa tidak seimbangnya hubungan antara legislatif dan eksekutif gitu ya kan. Betul. Makanya mungkin kalau saat ini kita kuatkan legislatifnya dengan potensi-potensi masyarakat kita yang bisa masuk di legislatif, ini bisa memberikan kontrol yang baik gitu ya kan. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan semuanya kepada penyelenggara atau bupati misalkan kalau kemudian legislatifnya tidak berjalan. Yeah. Makanya bagaimana supaya bisa berjalan, harus imbang, dua-duanya harus imbang, harus berjalan seimbang karena ini tugas masyarakat bersama gitu. Dan dibayar oleh masyarakat, dibayar oleh rakyat dua-duanya. Karena itu semuanya harus berpikir asas manfaat untuk kepentingan masyarakat juga. Makanya kalau legislatifnya kuat dan punya potensi se-Kabupaten Probolinggo dari semua partai, saya yakin pelaksanaan pemerintahan itu akan berjalan dengan baik, memaksimalkan potensi Probolinggo dengan baik. Ini yang kemudian harus kita lakukan gitu ya. Contoh misalkan begini, saya punya catatan. Probolinggo itu menjadi ranking nomor 4 termiskin di Jawa Timur setelah Sampang, Sumeneb dan Bangkalan. Padahal potensi Probolinggo luar biasa. Ya. Kita kalah dengan Situbondo, kita kalah dengan Bondowoso dari sisi ranking ya. Betul. Indeks rankingnya kemiskinan itu. Nah ini kan apa yang menyebab seperti ini? Nah ini yang harus kita garap ya, harus kita garap bagaimana meningkatkan potensi itu. Oleh karenanya saya yakin Probolinggo akan bangkit, akan keluar dari zona miskin ini apabila benar-benar keseimbangan pemerintahan, pengawasan dan pelaksanaan itu berjalan seimbang. Nah itu harus diawali dengan pemilihan legislatif yang kuat, bukan legislatif yang mampu membayar orang, ya kan? Kalau masyarakat kita hanya berpikir mereka yang mampu membayar orang, ketika di legislatif dia tidak berpikir tentang pengembangan masyarakat, tapi justru bagaimana dia bisa mengembalikan modal yang dia keluarkan. Modal, jadi dagang ya. Nah, ini sudah lumrah di masyarakat. Nah itu kan. Nah bagaimana ini harus kita lakukan? Yang kedua, saya ingin misalkan potensi-potensi santri yang ada di masyarakat yang memiliki kepekaan dalam pengembangan pemerintahan, pengembangan pemberdayaan masyarakat itu bisa ditampilkan. Karena potensi masyarakat santri di Probolinggo itu besar sekali. Saya bergaul dengan teman-teman pesantren di Probolinggo. Dia luar biasa sebenarnya potensinya. Kenapa ini nggak muncul, nggak tampil gitu? Apa sebabnya? Ya barangkali mereka tertutup kesempatannya gitu loh. Nah makanya kita mengajak teman-teman yang mempunyai potensi, terutama teman-teman santri, ini bangkit untuk membangun masyarakatnya. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Jadi ini menarik sekali. Jadi ada power center governance. Jadi ada pemerintahan yang terpusat terhadap kepada kepemimpinan, maksudnya ke penguasa. Sehingga yang ditawarkan adalah power distribution sama powers empowerment. Jadi bagaimana pemberdayaan kekuasaan sama distribusi kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik sehingga potensi-potensi di setiap daerah itu juga bisa dimaksimalkan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan perannya masyarakat kita nih yang ada di Kabupaten Probolinggo bahwa memilih calon atau wakil rakyat, kita jangan melihat mereka yang beruang, tapi mereka yang memiliki peluang untuk memimpin dengan baik dan bijak. Boleh misalkan mereka punya uang, tapi lihat dulu apa yang mereka tawarkan dan apakah tawaran itu bisa direalisasikan atau hanya sekedar janji ketika kampanye. Jadi money politics ini juga menjadi sebuah kendala dalam demokrasi di bangsa kita, sehingga mereka-mereka yang punya potensi itu tertutupi dengan mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Sehingga
Ini menarik, dan berdasarkan survei yang disampaikan oleh Pak Fazil tadi, betul, saya juga pernah baca bahwa tingkat kemiskinan di Probolinggo masih tinggi. Bahkan berdasarkan riset update berita terbaru di Desember 2023 kemarin, kemiskinan di Probolinggo ini meningkat 0,07% atau setara dengan 1.790 orang. Tambah naik berarti? Tambah naik. Sehingga ini kemudian perlu menjadi concern kita, teman-teman, bahwa pemuda Probolinggo dan masyarakat Probolinggo perlu melek matanya dan kita mencoba untuk buat gerakan dan mengawali sebuah perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya di pimpinan, Pak, ya. Tapi dari masyarakatnya juga berubah semakin cerdas, dan saya yakin kita tidak lagi seperti dulu, kita akan mengawali perubahan ini. Nah, berkaitan dengan kemiskinan, Pak. Kita ini kan urutan keempat, padahal kita punya potensi. Apa yang Bapak Faizin lihat bahwa kemiskinan di Probolinggo ini bisa teratasi dengan potensi, dan cara apa yang menurut Pak Faizin mungkin kita lakukan? Ya, menurut saya kita ini diberi anugerah oleh Allah diberi anugerah sebuah alam, potensi alam yang cukup baik. Misalkan pariwisata bisa kita kembangkan, pariwisata. Contoh saja, saya melihat misalkan pariwisata tentang pembangunan miniatur Ka'bah, ya kan hanya dibangun begitu saja. Kenapa miniatur Ka'bah tidak kita kembangkan sebagai potensi wisata religi yang baik, misalkan, ya, sebagai apa namanya wisata pendidikan juga bisa. Itu bisa kita lakukan. Lah, tentu apa namanya kalau sudah wisata-wisata kita kembangkan, ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Itu contoh dari sisi itu aja, dari sisi pariwisata. Kemudian di Bromo kita memiliki ikon Bromo sebagai wisata internasional, bukan nasional, internasional. Kenapa ini gak kita melakukan dengan semaksimal mungkin gitu ya, semaksimal mungkin oleh kita kita manfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Belum potensi alam yang lain seperti pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Ya, ini juga kurang kita lakukan, tidak kita maksimalkan. Sekarang potensi laut misalkan, bagaimana kemudian orang yang mendapatkan penangkapan ikan yang sudah kita lakukan itu dijual secara tradisional. Sehingga kalau kemudian dia tidak laku ikan itu, kemudian sampai 3 hari juga gak bisa dijual, ya harus dibuang, bagaimana kalau itu kemudian dikelola, ya, di packing dan lain sebagainya, kemudian dibuatkan seperti sarden dan lain sebagainya, yang juga bisa untuk bisa kita jual lebih lama untuk diawetkan lah, ya, lebih lama disimpan gitu loh, ya. Ini belum dilakukan dengan baik gitu kan. Begitu juga potensi ekonomi yang lain seperti di pertanian. Kita tahu bahwa pertanian kita itu, Probolinggo itu dikenal sebagai kabupaten atau kota mangga lah. Kalau Anda lihat mangga di Jakarta, mesti dia yang diingat adalah mangga Probolinggo. Walaupun mangganya dari tempat lain, tapi packing dan kemudian labelnya itu label Probolinggo. Nah, saya banyak tahu bahwa mangga-mangga itu bukan dari Probolinggo, dari tempat lain, tapi mereka menamakan Probolinggo. Kenapa nggak kita lakukan benar-benar kita maksimalkan penanaman mangga Probolinggo ini sesuai dengan kekhasannya, kekhasannya mangganya gitu loh. Misalkan gerakan menanam mangga di halaman rumah dengan mangga yang khas Probolinggo. Kalau itu dilakukan, lebih meningkatkan ekonomi masyarakat. Belum lagi kemudian potensi perekonomian yang lain, di mana Probolinggo mempunyai area-area yang kekhasannya beda-beda. Misalkan di daerah timur ada tembakau, Paiton, Keraksan, Pakuniran, Krejengan, itu tembakau. Dan diakui tembakau kita juga cukup baik, sehingga hampir semua rokok besar ini memiliki gudang di sini, di Paiton. Nah, ini artinya kita harus maksimalkan tembakau ini. Kemudian di tempat lain juga ada bawang dan lain sebagainya. Kenapa bawang kita kalah dengan Brebes? Ya kan? Padahal kita pernah berjaya dengan Brebes, tapi kita sudah kalah dengan Brebes. Apa sebabnya?
Ya barangkali disinilah pengembangan perekonomian di bidang pengembangan kekhasan atau tanaman khusus yang ada di Probolinggo ini dari dikembangkan dengan baik, gitu. Karena itu potensi ekonomi ini harus kita manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya. Kita dorong bagaimana kemandirian masyarakat juga kita kembangkan, gitu. Saya pikir itulah supaya kita keluar dari zona miskin itu. Jadi menarik sekali teman-teman, benar yang disampaikan Pak Izin tadi, bahwa kita perlu ada pemetaan potensi lokal yang ada di daerah-daerah. Karena kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah yang ada di pusat pemerintahan, tapi harus ada gerakan dari grassroots, dari akar rumputnya, yaitu dari rumah. Misalkan tadi kita dikenal sebagai Kabupaten Mangga dan Anggurnya, namun sekarang tidak lagi menjadi gerakan bersama di masyarakat. Banyak pohon-pohon mangga yang mungkin ngambil dari daerah lain, sehingga ini perlu kita kembalikan lagi, merevitalisasi dan nge-rebranding lagi Kabupaten Probolinggo ini semakin kuat, tidak hanya di nasional tapi juga bahkan internasional, karena kita punya Bromo yang bisa menjadi center objek wisatawan mancanegara untuk kemudian kita jadikan peluang untuk mengenalkan produk-produk andalan kita. Jadi kayak tadi di timur ada tembakau, di barat ada bawang-bawang yang luar biasa, dan sekarang sudah mulai cukup tersaingi dengan tetangga-tetangga sekitar. Yang selatan juga kata beliau tadi ada agrowisata, Bromo pegunungan yang sebetulnya di sana punya potensi kopi yang luar biasa. Iya, ya? Ada kopi di daerah Krucil, Tiris, kemudian tapi lebih yang dikenal malah Bondoso Pak ya. Kemudian di daerah pegunungan juga misalkan sayur-sayuran, itu juga luar biasa gitu. Jadi ini kalau kita kembangkan misalkan lebih besar dengan menggerakkan UMKM masyarakat, misalkan UMKM itu juga cukup baik. Misal kita inginlah supermarket sepanjang jalan di Probolinggo itu isinya adalah produk Probolinggo. Kenapa nggak bisa kalau semuanya ada inisiatif yang baik dari pemerintah. Katakanlah boleh mendirikan supermarket, tetapi sekian persen itu harus produk Kabupaten Probolinggo. Apa nggak bisa? Bisa, sangat bisa. Di satu kabupaten bahkan menutup supermarket yang ada gitu, yang dari luar gitu loh. Bahkan supermarket yang selama ini kita kenal itu wajib supermarket yang didirikan oleh masyarakat tertentu ya, masyarakat di daerahnya itu, dan produknya adalah produk dari UMKM. Kita boleh melakukan gitu loh. Jadi pengembangan itu ada. Misalkan kita ini memiliki beberapa pesantren besar, ada Ginggung, ada Nurul Khodim, ada Nurul Syadid, ada Pak Badri Tuja. Banyak pesantren-pesantren itu didatangi atau wali santrinya dari masyarakat luar. Betul. Bukan hanya dari masyarakat Probolinggo, tapi masyarakat kabupaten luar di Jawa Timur, bahkan dari daerah lain di Indonesia. Kenapa ini dari kita jadikan displaynya UMKM ya kan? Jadi displaynya kita kerjasama dengan pesantren, kita adakan tempat untuk menjual produk khasnya, sehingga ketika orang ngirim di pesantren-pesantren ini, dia tahu bahwa ada oleh-oleh yang harus dibawa ya kan? Yang kemudian dikenalkan bahwa ini adalah produk Probolinggo, dan itu wajib dikembangkan oleh UMKM, oleh UMKM yang dibina oleh pemerintah. Jadi peluang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat banyak, dan saya sangat optimis kalau kita keluar dari zona miskin itu. Malu kita ini. Betul. Kaya tapi miskin. Kaya dan di depan mata kita diberi anugerah Allah, tapi tidak mampu keluar dari zona miskin. Betul. Kita malu lah, sangat malu. Dan contohnya sudah ada seperti yang saya sampaikan. Ada daerah yang awalnya miskin keluar, yang mengembangkan potensi sedikit. Probolinggo banyak potensi tapi tidak dikembangkan. Iya. Nah itu. Betul. Seperti Situbondo dulu masih masuk di 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur, ya. Sekarang sudah keluar dari 10 daftar 10 termiskin. Kita masih bertengger. Istiqomah. Betul. Ya itulah. Nah ini kan wajib seluruh masyarakat bangkit lah. Betul. Bangkit dan melek lah, mengetahui bahwa seperti inilah anunya. Misalkan berkaitan dengan budaya, kekhasan Probolinggo.
Ini tidak digarap dengan baik, ya kan? Padahal nama Probolinggo ini kan katanya juga tidak lepas dari nama Prabu ya, Prabu Lingga misalkan. Betul. Nah, dan kemudian mempunyai kekhasan tentang tari kelipang dan lain sebagainya. Tapi ciri khasnya apa gitu loh. Iya. Padahal ciri khas daerah itu salah satunya ya mengembangkan budayanya. Betul. Mengembangkan budayanya. Jadi negara juga begitu. Negara itu bisa dikenal oleh masyarakat karena mengembangkan budayanya. Bagaimana saat ini budaya Korea menjajah di daerah lain, bagaimana budaya Barat menjajah ke daerah lain. Nah, itu bagaimana kita juga tampil membentengi dengan budaya kita sendiri. Betul. Nah, sekarang di tingkat kabupaten itu juga harus potensi budayanya kita lakukan. Misalkan bagaimana Banyuwangi contoh aja mengembangkan tradisi budaya gandrung khas yang dulu merupakan kesenian masyarakat di desa-desa. Ini menjadi kesenian masyarakat yang berskala nasional. Iya. Nah, kenapa kita tidak bisa menata itu? Betul. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Menarik. Ya. Menarik sekali teman-teman. Wah, ini banyak sekali ya insight yang kita dapat dari apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya yang beliau tidak menjanjikan apa-apa, beliau hanya ingin mengoptimalkan melalui regulasi yang bisa dilakukan untuk kemudian mengawal potensi yang ada di Probolinggo. Betul, tadi kita nih punya secara sejarah, kita punya sejarah dan cerita yang luar biasa secara sosial dan budaya yang bisa kita ceritakan ke banyak masyarakat seperti yang terjadi di Banyuwangi. Kenapa enggak nih Kiprah Gelipang kita jadikan annual event tahunan di Bromo dengan tarian 1000 penari Gelipang. Di sana ada drama-drama tari atau drama musikalisasi dengan khas daerah menceritakan tentang Prabu Lingga atau apalah itu. Saya pikir saya pernah ketemu sama salah satu turis dari Amerika yang bertanya apa sejarah di balik Gunung Bromo, masyarakat Tengger. Sehingga ternyata ketika masyarakat itu tidak tercerabut dari akar budayanya, mereka akan semakin kaya. Tidak hanya kaya secara harta, tapi kaya akan budaya, nilai, dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Nah, ini yang perlu dijaga. Bahkan kita secara potensi dari laut, darat, dataran tinggi, pegunungan kita ada. Laut ada di utara, agriculture ada di daerah dataran, di pegunungan kita ada. Cuman itu tadi pemerintah tidak banyak hadir dan mengawal. Kata Pak Faizi tadi, tidak hanya merencanakan dan melaksanakan program, tapi pengawalan ini jauh lebih penting. Karena uang habis itu tidak ada tindak lanjut, maka masyarakat merasa tidak cukup hadir pemerintah kita. Bukan berarti tidak sama sekali, sudah ada, tapi betul-betul harus menjadi kolektif kolegial gitu, kerja kolektif ya Pak. Nah, ini juga ada isu bahwa pupuk aja sulit nih Pak, padahal kita agriculture lumayan bagus di Probolinggo. Gimana? Ya, salah satu jeritan masyarakat adalah pupuk. Kenapa ekonomi kita tidak jalan? Pupuk ini kan dikuasai oleh orang tertentu yang dekat dengan pemerintah. Nah, tentu pendistribusian pupuk pun juga kurang maksimal dengan baik. Karena itu kita dorong bagaimana pupuk itu bisa didapat oleh masyarakat, bukan hanya terjangkau harga tapi terjangkau barangnya. Ini kan bisa saja masyarakat itu bisa beli tetapi barangnya nggak ada. Ya, saya punya banyak tetangga yang beli pupuk di Situbondo, pupuk di Bondowoso. Nah, ini gimana seperti daerah yang kemudian kita itu tidak mempunyai apa-apa gitu. Itu pertama. Katakanlah secara nasional pupuk itu langka. Katakanlah Probolinggo ini juga kekurangan distribusi pupuk, ya kan? Kan bisa kita lakukan bagaimana pengembangan pupuk organik. Bagaimana itu kita adakan kegiatan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan CSR yang ada perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Memaksimalkan, menyadarkan masyarakat untuk bisa mengembangkan pupuk organik. Ini kalau pupuk langka dan tidak bisa terjangkau. Tapi kalau ini pupuk ada dan bisa terjangkau, nah ini harus kita maksimalkan. Jangan kemudian pupuk disimpan untuk kepentingan tertentu. Ya, saya sangat mengkritik ya bagaimana pupuk itu dijadikan bahan untuk kepentingan kampanye. Jadi orang-orang misalkan
yang ingin milih seseorang itu dia tidak akan mendapatkan pupuk dan lain sebagainya. Ini menurut saya membunuh potensi masyarakat, membunuh perekonomian masyarakat. Iya. Harus dihabisi kayak begini ini. Karena itu saya ingin bagaimana masyarakat itu pupuk itu bisa bisa berkembang, bisa banyak lah didapatkan di mana saja, dan itu tugas pemerintah. Bagaimana mendapatkan distribusi pupuk yang banyak? Ya tentu kita lihat kita ini punya potensi. Tadi kita bahas potensi ekonomi pertanian yang cukup besar. Tentu ada rasio berapa pupuk yang harus kita dapat. Kalau rasionya tidak kena, misalkan ada sekian hektar, kemudian rasio pupuk yang harus masuk sekian, kok tidak sampai kepada masyarakat, ada apa? Bisa saja ditimbun, bisa saja dijual keluar dengan harga yang ini. Ini yang harus kita bongkar. Sebab saya yakin distribusi pupuk itu berdasarkan jumlah area. Misalkan sekian ratus hektar, itu Probolinggo harus mendapatkan berapa distribusi berapa pupuk dan sebagainya. Kalau kemudian ditambah lagi dengan pengembangan pupuk organik, nah ini justru orang semakin tidak bergantung lah kepada distribusi, tapi juga mengembangkan usaha-usaha mandiri. Misal saya melihat ada satu kepulauan karena faktor distribusi pupuk itu sangat susah, mereka mengembangkan beras organik. Beras organik, dan justru ternyata berasnya ini yang dicari oleh orang, karena banyak untuk kepentingan kesehatan orang mencari beras organik tanpa pestisida, Nah ternyata kan ini menarik untuk kita lakukan. Ya kan, saat ini banyak orang mencari sayur yang non organik, mencari sayur yang organik, yang non kimia maksud saya. Nah ternyata kan ini bisa dikembangkan, bisa kita jual gitu loh. Kalau kita tawarkan pasar itu. Belum lagi kalau kemudian kita melihat dengan area-area yang kita lakukan tadi itu. Ada kelompok-kelompok tanah yang cocok ke tanaman A dan B dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak semuanya pupuk itu sama kan, itu beda-beda. Nah ini bisa saja kita kembangkan. Oh, yang sana adalah cocok untuk yang organik, atau di kelompok sini cocok yang organik dan sebagainya. Ada pemetaan yang baik. Oleh karena itu saya yakin distribusi pupuk ini ada skandal yang nggak baik. Ada mafia yang nggak baik, dan itu sangat merugikan petani. Kita kasihan pada petani. Banyak tanah dijual itu karena dia tidak mampu lagi mengembangkan pertaniannya. Apa sebabnya? Karena ketika dia beli pupuk dia harus hutang, ketika kemudian panen dia harus bayar, terus begitu berputar. Ini miris kita itu. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti petani tidak bisa menimbun hasilnya seperti zaman kakek-kakek kita dulu. Nah, apa sebabnya? Karena memang gali lubang tutup lubang yang terjadi. Nah, ini kepekaan pemerintah itu harus hadir di dalamnya. Tidak boleh ini didiamkan seperti ini. Jadi apa sebabnya harus kita cari dari hulu ke hilir. Sebabnya apa? Dari proses pupuk kemudian sampai di pasca panen itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Gitu loh. Misal kemudian jangan masukkan beras dari luar. Jangan masukkan beras dari tempat-tempat lain. Kenapa ada beras-beras dari Probolinggo yang harus kita lakukan? Jadi kita banyak contoh daerah-daerah yang kemudian bangkit dengan gerakan membeli produk daerah dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Bukan tidak bisa, mampu Probolinggo kita lakukan. Asalkan sekali lagi pemerintahannya berjalan dengan baik, memaksimalkan ke APBD dengan baik, dengan kontrol keuangan yang baik. Gitu. Sepakat. Ya. Betul. Jadi saya setuju kali dengan apa yang disampaikan Bapak Izin tadi tentang optimalisasi, dan kita mencoba meminimalisir hal-hal negatif yang terjadi di lapangan, tadi mafia pupuk, memaksimalkan potensi yang ada dengan regulasi yang harus ketat dan dikawal dengan baik. Jangan sampai kita hanya sekedar mengejar profit semata dan sesaat, namun dampaknya ke belakang petani kita semakin hilang, semakin banyak masyarakat kita yang akhirnya beralih profesi. Yang awalnya kita punya banyak lahan untuk pertanian, akhirnya sekarang sudah tergantikan dengan industri, dengan
perumahan, padahal kita ini negara yang dikenal dengan agriculture-nya. Sehingga itu perlu kita tetap pertahankan dengan tetap tidak anti terhadap perubahan dan kemajuan yang ada. Nah, itu tadi kita berbicara tentang pemerintahan dan perekonomian di berbagai macam sektor. Sekarang bagaimana dengan sektor kesehatan yang Pak Faizin lihat? Ya, harga kesehatan masyarakat ini sebenarnya di kelompok-kelompok masyarakat tertentu masih kurang baik, kurang baik. Walaupun saya melihat juga pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, ya kan? Misalkan stunting juga masih tinggi, ya. Jadi gizi buruk masih ada. Ya, oleh karena itu kalau kemudian tadi kita ada di ranking 4, bahkan kemudian tahun 2003 Anda sendiri menyebutkan naik 0,7%, 7%, itu berarti kan tidak ada peningkatan, atau tidak ada penurunan lah, tidak ada penurunan kemiskinan, tapi malah tambah tahun 2003. Apa sebabnya? Apa kemiskinan terjadi? Salah satunya karena faktor kesehatan. Ya, faktor kesehatan yang juga harus kita garap. Oleh karena itu kita harus manfaatkan kader-kader desa di bidang kesehatan, terutama Puskesmas untuk benar-benar melihat kualitas kesehatan masyarakat kita itu. Jadi kita ingin ya bagaimana Probolinggo ini dalam hal informasi tentang kesehatan, informasi antar pengembangan kesehatan itu berjalan cepat untuk ditangani. Apalagi dengan zaman medsos saat ini, saya pikir tidak ada lagi orang-orang yang kemudian terlambat untuk ditangani dalam hal kesehatan. Saya sangat ingin sekali di Probolinggo itu pengembangan desa digital itu terjadi di beberapa tempat. Satu, karena memang potensi untuk itu ada. Bahkan di perguruan tinggi di Probolinggo itu ada jurusan IT. Kenapa itu tidak kita lakukan juga? Dan kemudian sudah musimnya, sudah masanya, karena hampir semua masyarakat memiliki handphone, dan itu bisa kita kembangkan untuk terus memantau kesehatan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Tentu siapa garda depan untuk melakukan ini? Ya masyarakat desa, pemerintah desa ya, masing-masing itu yang harus kita kuatkan itu. Oleh karena itu pemerintah di kabupaten dengan desa itu harus selaras dalam membangun visi kesehatan. Harus selaras. Jadi jangan ada lagi misalkan orang yang tidak memiliki rumah, orang yang kemudian makan kurang gizinya dan lain sebagainya, itu jangan ada lagi. Oleh karena itu kalau kita mengembangkan ekonomi tadi itu, saya sangat yakin kemudian bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Betul. Apalagi potensi pendidikan kita itu juga baik. Potensi ya kan? Betul. Potensi pendidikan kita juga baik dengan adanya pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu ada sebenarnya mitra-mitra pemerintah untuk bisa menggerakkan masyarakat. Kita manfaatkan itu. Bahwa pesantren-pesantren di seluruh Kabupaten Probolinggo ini luar biasa kalau kita manfaatkan dengan baik, dan harus kita rangkul dengan baik. Jadi kita rangkul. Jangan misalkan perbedaan politik ya di pesantren, orang-orang pesantren yang kemudian berimbas pada pelayanan kepada pesantren itu tidak boleh. Tidak boleh. Gak apa-apa perbedaan politik, gak apa-apa. Tapi begitu pemerintahnya sudah berjalan, kita harus rangkul pesantren sebagai potensi pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan. Banyak, misalkan pesantren besar ini yang kita ada di dalamnya. Jadi Anda bisa lihat Nurul Jadid misalkan, atau Ginggung atau Nurul Khodim, dia memiliki klinik sendiri, membantu masyarakat. Nah gitu kan. Kita lihat bagaimana ketika Covid dulu, ketika semua pesantren, semua masyarakat belum menutup, ya kan? Justru pesantren yang membuka, yang menutup duluan untuk akses, ya kan? Menjaga itu. Saya termasuk yang ditugasi untuk membuat surat itu pada waktu yang pertama pesantren Nurul Jadid menutup itu. Baru kemudian
Sehari setelah itu pemerintah kabupaten membuat surat menginstruksikan semua pesantren. Apa sebabnya? Kesadaran kesehatan untuk menjaga kesehatan lebih tinggi, masih tinggi di pesantren-pesantren ini. Nah, ini kalau kita manfaatkan untuk dijadikan mitra, maka akan membantu desa membangun pemerintah. Syaratnya apa? Jangan kemudian dikucilkan kalau misalkan berbeda politik, ya kan? Ini kan berbeda politik kan berbeda 5 tahunan saja, tapi pengembangan menjaga masyarakat, pengembangan masyarakat ini seterusnya. Bukan 5 tahunan, seterusnya ini. Dan kewajiban semua. Iya kan? Betul. Dan itu saya yakin masyarakat sudah dewasa kayak gitu ya, sudah dewasa semua. Musim politik berbeda, ya nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian kita membangun masyarakat harus bersama-sama. Ini kritik saya kepada pemerintah yang selama ini mungkin menganaktirikan yang berbeda politik. Menurut saya tidak boleh lagi seperti itu. Kita rubah orientasi berpolitiknya, itu harus kita rubah. Gitu. Dan butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan. Tidak hanya tua umur, tapi harus dewasa. Itu leadership seorang pemimpin harus kita pilih gitu loh. Betul. Makanya jangan salah memilih pemimpin yang tidak mempunyai leadership, tidak mempunyai kepekaan sosial dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Sepakat. Jadi itu teman-teman, bahwa kesehatan masyarakat itu juga perlu lagi-lagi mengoptimalkan peran dan partisipasi kader-kader kesehatan yang ada di desa. Bahwa pesantren yang juga tinggal dan berada di desa itu memiliki klinik yang mandiri, sehingga itu bisa menjadi tempat-tempat tidak hanya layanan kesehatan tapi juga edukasi kesehatan. Dan itu seiring dengan peningkatan ekonomi yang semisalnya itu juga terjadi di masyarakat, karena akses makanan sehat, akses layanan kesehatan itu agak sulit terwujud apabila secara ekonomi mereka belum cukup, begitu Pak. Jadi makanya pokoknya makan nasi aja, terlalu banyak karbo, tidak ada protein, tidak ada susu atau apa, sehingga ini teman-teman perlu kita mengedukasi, tapi kita tidak memberikan mereka alat pancing untuk memancing perekonomian mereka agar lebih baik, begitu, sehingga semuanya harus bergerak bersamaan dan saling gotong royong. Jadi, dan itu juga falsafah nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu juga disinggung oleh Pak Faizin tadi terkait dengan pendidikan ya Pak, bahwa pendidikan kita ini punya potensi walaupun belum terdistribusi dengan cukup baik dikarenakan kurangnya dorongan dari semua pihak, terutama pemerintah, bahwa ada pesantren, ada juga lembaga pendidikan yang lain, bahwa di sana juga ada guru tugas, ada kampus-kampus yang memang punya program-program KKN, dan itu bisa sekali loh teman-teman. Ketika pemerintah desa yang ada di lokal-lokal sana, termasuk di pelosok itu aktif, berpartisipasi aktif dan meminta request kepada potensi-potensi yang ada, ini simpul-simpul tadi, itu sangat memungkinkan untuk pemberdayaan dan penguatan pendidikan di sana, sehingga mereka melek, mereka sadar, dan orientasi mereka di masa depan tidak lagi seperti orang tua dulu tapi lebih maju. Apalagi tadi konsep yang beliau sampaikan tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik tapi juga digital, bahwa digital village atau desa digital ini menjadi salah satu instrumen untuk memberikan akses cepat, satset gitu ya, tas-tes itu informasi antara desa ke pemerintah, layanan kesehatan di desa kepada masyarakat yang ada di pelosok, sehingga ini hal yang sangat mungkin karena semuanya sudah ada, cuman tidak terorganisir, tidak dengan baik. Terkait dengan infrastruktur, apa Bapak mungkin ada hal yang mau disebut sebelum kita tutup? Saya pikir infrastruktur juga bagian untuk bisa meningkatkan pengembangan ekonomi, karena itu harus juga kita ini, walaupun misalkan infrastruktur tidak lepas dari nilai APBD kita, ya kan, tetapi setidaknya harus ada tahapan-tahapan memperbaiki. Perencanaan yang jelas Pak ya. Memperbaiki. Misalkan ada 178 kilometer ya dari 700 jalan itu, dari 700 jalan yang ada di Probolinggo itu rusak parah. Nah itu, jadi kalau dihitung dengan rusak kecil itu bisa 300-an. Jadi data yang saya dapatkan itu yang rusak dari PUPR itu 178. Tapi kalau kita keliling itu penilaiannya lebih dari itu, ya kan, lebih dari itu. Mungkin saja yang dinilai hanya yang dilewati oleh mobil di ini kan jalan kabupaten. Tapi ada beberapa jalan desa yang masuk itu banyak. Tapi kalau itu ratusan kilometer. Lah kenapa ini dilakukan perbaikan dalam rangka distribusi perekonomian itu bisa lebih berjalan dengan baik. Jadi
Kalau kemudian jalan ini diperbaiki, maka hubungan ke masyarakat, Pak, ke masyarakatan, kemudian distribusi perekonomian itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya melihat ini masih kurang optimal untuk dilakukan, ya kan. Oleh karena itu fasilitas tentang infrastruktur ini perlu juga kita tingkatkan, ya kan. Bagaimana supaya meningkatkan, ya nilai PAD-nya harus kita tinggikan juga, harus kita perbesar di samping mencari sharing dana-dana dari luar, kayak gitu kan. Sekarang misalkan kita ini ada beberapa perusahaan yang ada di Probolinggo, kan bisa saja kita kerjasama. Itu contoh lah ya, contoh. Di samping peningkatan APBD, kemudian bagaimana berkaitan tentang infrastruktur dan lain sebagainya untuk bisa mengembangkan, termasuk kesehatan dan lain sebagainya, kita memanfaatkan mahasiswa kita. Saya kira-kira ini mungkin sekitar ada 6 atau 7 perguruan tinggi yang ada di Probolinggo. Kenapa nggak kemudian tugas akhirnya kita libatkan di beberapa desa yang Probolinggo tidak keluar? Bagaimana dana-dana yang didapatkan dari kerjasama ke perguruan tinggi itu bisa dimaksimalkan di desa-desa, di desa-desa kita dulu. Kenapa harus KKN keluar kota, keluar kabupaten membangun, kalau kemudian kita sendiri tidak baik, gitu ya kan, tidak baik. Apa sebabnya perguruan tinggi keluar? Ya tadi itu, inisiatif untuk memanfaatkan potensi tidak ada. Karena itu kemudian kabupaten harus berpikir, saya punya modal sumber daya yang baik di Kabupaten Probolinggo. Sumber daya manusia yang ada ini kan karena masih terikat secara administratif di Probolinggo, kita manfaatkan. Ya kenapa masih terikat? Karena ada juga mahasiswa yang dari luar daerah. Betul. Ya kan, tapi selama dia ada di Kabupaten Probolinggo, tugas akhirnya haruslah membantu desa, membantu masyarakat Probolinggo mengembangkan tadi itu untuk meningkatkan infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Ini potensi harus kita kembangkan. Betul. Sepakat sekali. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Tadi dari awal kita udah banyak hal yang dibahas tentang sosial budaya, pariwisata, ekonomi, kelautan, dan pendidikan, kesehatan. Terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak Faizin ini terkait partisipasi dan peran pemuda nih Pak dalam pembangunan? Ya. Karena sekarang kan udah bonus demografi Pak. Ya, pemuda tuh jauh lebih banyak nih perannya. Ya, pertanyaan yang bagus saya pikir. Masyarakat Probolinggo potensi untuk mengembangkan pemuda itu lebih baik. Menurut saya begini, bahwa wadah-wadah pengembangan pemuda itu harus kita ciptakan cukup banyak di desa, di kecamatan, di kabupaten. Itu harus kita kembangkan, ya kan? Misalkan Karang Taruna, kemudian organisasi-organisasi pemudaan, itu kita beri ruang, kita beri panggung yang baik supaya bisa meningkatkan bagaimana peran pemuda di desa-desa, ya kan? Kita beri aktivitas yang baik. Ini bukan hanya untuk mengembangkan peran pemudanya, tapi bagaimana mencegah kenakalan-kenakalan masyarakat, kenakalan pemuda. Kenapa kenakalan-kenakalan narkoba, minum-minuman itu terjadi? Ya karena dia tidak diberi kesibukan yang positif. Oleh masyarakat, oleh desa, ya kan, oleh masyarakatnya. Nah, ini harus kita manfaatkan. Sekarang kalau kemudian tadi kita bilang bahwa kita ada beberapa perguruan tinggi, ada beberapa pesantren, artinya potensi pengembangan pendidikan harus ada. Nah, setelah kemudian dia lulus, ini harus kita manfaatkan, ya kan? Harus kita manfaatkan. Saya dengan pencalekan saya ini, saya sering turun ke beberapa desa-desa gitu itu. Itu mereka sangat memimpikan tentang beasiswa, memimpikan dengan pengembangan pendidikan, tapi karena dia persoalan ekonomi dia nggak mampu, ya kan? Karena itu ketika ada perguruan tinggi yang bisa memberikan beasiswa itu cukup baik. Kenapa tidak kita katakan kerjasama antara desa dengan perguruan tinggi misalkan, untuk anak-anak yang punya potensi itu dikuliahkan, dikirim, tapi 3 tahun atau 4 tahun selesai, ya kan? Itu bisa harus ditugaskan di desanya. Wajib membangun desanya. Itu kerjasama dengan. Saya pikir perguruan tinggi welcome lah. Pasti perguruan tinggi akan memberikan data itu Pak ya. Iya.
Saya pikir perguruan tinggi juga akan memberikan beasiswa ya, beasiswa walaupun tidak penuh, ya kan? Bahkan ini sebagai pintu masuk untuk kerjasama pembangunan desa tadi, katakanlah lah. Seperti yang saya sampaikan, kalau benar, kalau tadi itu kerjasama pemerintah untuk tugas akhir itu harus di desa-desa Kabupaten Probolinggo. Anak-anak yang selama ini diberi beasiswa oleh desa itu wajib tugas di situ sebagai pengantar dia tugas utama gitu ya kan. Nah, inilah tanggung jawab semua itu akan terjadi untuk pengembangan anak-anak muda. Itu saya pikir jangan ditutup lah, ruang-ruang kreativitas anak muda harus kita buka. Betul. Harus kita buka. Baik dari sisi pengembangan pemikiran, baik pengembangan kesenian, itu harus kita buka gitu loh. Nah, kenapa kalau tidak kita lakukan itu kemarin misalkan di pemilihan idol ya, idol Probolinggo pernah menang ternyata. Iya. Ya kan pernah menang, ya kan. Kebetulan saya perempuan. Iya, anak Dringu. Anak Dringu. Kebetulan panitianya teman saya dan saya ikut mempersiapkan gitu untuk penyambutan ya, karena diajak teman saya. Maksud saya ternyata kan potensi ini ada ternyata. Sudah sekelas nasional di kesenian Pak. Ada. Kenapa kemudian ini tidak dijadikan panggung-panggung kreativitas anak-anak muda kita kembangkan gitu loh. Misal di Keraksan, saya pernah tahu ya bahwa di Keraksan itu ada sekolah musik tapi mati. Betul. Mati. Kurang ada ruang-ruang kreatif. Kreatif. Bagaimana kemudian tempat-tempat anak yang punya bakat di beberapa tempat itu diberikan wadah gitu loh. Menarik. Saya pikir banyak hal garapan yang harus kita garap dan itu harus muncul dari sebuah pemerintahan yang kuat. Betul. Pemerintahan yang kuat itu harus didampingi oleh sebuah lembaga legislatif yang kuat juga. Sebuah lembaga legislatif yang kuat juga harus, karena ini pemilihan masyarakat harus sadar politik bahwa masyarakat yang harus memilih adalah memilih calon-calon yang memang potensial untuk bisa mengembangkan kabupaten. Tanpa itu masyarakat harus menikmati Probolinggo yang seperti sekarang. Ya, begini-begini aja gitu. Jalan di tempat dinikmati orang luar. Betul. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kalau mau masyarakat Probolinggo, ayo bersama-sama. Betul. Tidak mungkin kita sendirian, harus bersama-sama. Saya yakin kalau sudah kita ada di legislatif, kita akan mengkoordinir teman-teman, mengajak teman-teman untuk mengembangkan ini, ya kan? Ya tentu pasti ada masalah, ada persoalan-persoalan dan itu harus kita garap bersama-sama. Saya pikir begitu. Menarik sekali. Jadi itu tadi teman-teman diskusi yang sangat insightful ya. Jadi banyak mencerahkan, banyak memberikan kita edukasi bahwa menjadilah masyarakat yang sadarkan politik tapi cerdas dalam mengambil langkah pilihan. Boleh kita itu berbeda politik tadi yang beliau sampaikan, tapi jangan sampai perbedaan politik itu menjadikan kita buta mata dan buta hati dan menghalangi langkah-langkah untuk memberikan dampak dan partisipasi positif kepada kemajuan bersama. Kita harus dewasa dan sensitif terhadap keresahan yang ada di masyarakat kita. Untuk menutup, saya mau menyampaikan kita boleh kaya, tapi kekayaan tidak bisa membeli segalanya. Kita boleh berkuasa, namun kualitas dan manfaat harus terasa. Jadi teman-teman, siapapun yang menjadi pilihan kalian, saya pun saat ini masih mencari mana yang memang memiliki konsep dan memiliki potensi untuk menjadi wakil kita dan memberikan dampak sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya elit politik dan kelompok-kelompok tertentu, mafia-mafia yang selama ini menggerogoti sumber daya alam dan masyarakat kita. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman, dan terima kasih Bapak Faizi atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.